Aku masih ingat jelas hari itu, ketika ayah menggenggam tanganku erat, memaksaku duduk di pelaminan dengan seorang pria tua yang bahkan tidak tahu cara mengucapkan salam. Dia akan menyelamatkan keluarga kita dari kehancuran, kata ayah. Tapi bagaimana mungkin, aku, seorang muslimah, harus menikah dengan seorang pendeta tua yang bahkan tak percaya pada agamaku? Aku bingung, aku marah, tapi akhirnya, semua berubah karena satu kejadian yang tak pernah kuduga. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu, saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar, amin. Namaku Laila, 22 tahun, mahasiswi semester akhir jurusan pendidikan bahasa. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang damai, di mana semua orang saling mengenal, dan kadang, terlalu ikut campur. Aku besar dalam keluarga sederhana yang sangat menjaga agama. Ayahku seorang guru ngaji, ibuku penjual sayur keliling. Tapi di balik kehidupan yang tampak biasa, ada hutang besar yang telah membayangi keluarga kami sejak aku duduk di bangku SMA. Hutang itu, 300 juta, karena usaha kecil ayah bangkrut dan kami tak punya jaminan apapun. Suatu sore, saat aku baru pulang kuliah, aku melihat ayah duduk di teras rumah dengan wajah tegang, memegang sebuah amplop berwarna gading. Ia memanggilku, suaranya bergetar. Laila, besok kamu ikut ayah ke gereja. Gereja? Buat apa, Yah? Tanyaku bingung. Kita akan menemui seseorang yang bisa menyelamatkan kita dari hutang. Tapi, kamu harus kuat. Karena syaratnya, kamu harus menikah dengannya. Aku tertawa. Kupikir itu lelucon. Tapi wajah ayah serius. Wajahnya seperti menanggung dunia. Lalu, dia memberikan surat itu padaku. Surat undangan dari seorang pria bernama Pendeta Markus, 56 tahun. Dia pemilik sebagian besar tanah dan bangunan di desa ini. Dan, dia ingin memperistri wanita muslim. Katanya, agar bisa memahami kami lebih dalam. Tapi, ini bukan soal cinta, ini soal penyelamatan. Jelas ayah lirih. Hatiku bergemuruh. Tubuhku gemetar. Tapi, Yah, aku ini Islam. Aku nggak bisa. Itu gila. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kita tak punya pilihan, Nak. Kalau tidak, kita kehilangan rumah ini. Dan ibumu bisa masuk penjara karena jaminan palsu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dalam sujud panjangku, aku menangis. Memohon jawaban dari Tuhan. Dan keesokan paginya, aku ikut ayah. Memasuki sebuah gereja tua, tempat pertama kalinya aku melihat Pendeta Markus. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam, namun penuh teka-teki. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Langit mendung saat kami melangkah ke halaman gereja tua itu. Bangunannya megah, dikelilingi taman yang terawat, tapi entah kenapa aku merasa dingin. Seperti sedang melangkah ke tempat yang tak seharusnya. Ayah menggenggam tanganku erat, seolah tahu aku akan lari kapan saja. Kami disambut oleh seorang wanita paruh baya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Suster Maria. Ia ramah, terlalu ramah malah. Senyumnya hangat, tapi matanya seperti mengawasi. Ia mempersilakan kami duduk di sebuah ruang tamu yang kental aroma dupa dan kayu tua. Tak lama kemudian, dia datang, Pendeta Markus. Tinggi besar, berambut putih keperakan, dan mengenakan jubah panjang berwarna abu. Wajahnya tampak tegas, namun ketika menatapku, senyumnya samar dan matanya seperti menembus pikiranku. Kamu Laila? Iya, jawabku pelan. Dia mengangguk. Duduk di hadapan kami, lalu menatap ayahku. Saya sudah baca biodata Laila. Anak yang pintar. Cantik juga. Terima kasih, Markus, jawab ayah ragu. Markus kemudian beralih menatapku. Aku tahu kamu Islam. Aku tak ingin memaksamu mengubah iman. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengimbangi hidupku. Menemaniku. Merawatku. Dan menjagaku. Aku tidak punya keluarga. Aku tercekat. Dalam hati, aku berteriak. Lalu kenapa harus aku?
Kamu tidak akan dipaksa masuk agamaku. Aku sudah menyiapkan rumah khusus untukmu. Kamu boleh tetap beribadah. Tapi aku ingin kamu menjadi istriku. Secara hukum negara. Lidahku keluh. Ayah menunduk, tak berani menatapku. Aku sadar, semua sudah diatur. Surat-surat pernikahan sudah disiapkan. Bahkan mas kawin pun disebutkan, sejumlah uang yang bisa melunasi seluruh hutang keluarga kami, dan lebih. Hari itu aku pulang ke rumah dengan kepala berputar. Ibu memelukku lama di dapur. Dia menangis, tapi tidak berkata apa-apa. Seakan tahu bahwa kata-kata hanya akan membuatku lebih hancur. Malamnya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Besok pukul 9 pagi. Kantor catatan sipil. Jangan buat semuanya lebih rumit dari ini. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tak lagi punya kendali atas hidupku sendiri. Pagi itu langit cerah, tapi dadaku terasa sesak. Aku mengenakan gamis putih polos, tanpa riasan, dan tanpa senyum. Di dalam mobil tua milik ayah, kami melaju ke kantor catatan sipil seperti sedang menuju pemakaman, bukan pernikahan. Ibu tidak ikut. Ia hanya memelukku lama sebelum kami berangkat, sambil membisikkan, "Maafkan ibu, nak. Kalau ada jalan lain, ibu pasti akan pilih itu." Sesampainya di sana, Markus sudah menunggu. Kali ini ia memakai jas hitam rapi, lengkap dengan dasi. Senyum di wajahnya tetap sama, tenang, tidak tergesa. Seolah pernikahan ini hanya formalitas kecil baginya. Petugas memandu kami masuk ruangan, dan dalam hitungan menit, aku sah secara hukum menjadi istri pendeta Markus. Tanpa pesta, tanpa saksi dari pihakku selain ayah. Dan tentu, tanpa ijab kabul seperti dalam ajaran Islam. Setelah tanda tangan terakhir, Markus berdiri, mengulurkan tangan padaku. "Mulai hari ini, kamu tinggal di rumahku. Jangan khawatir, semua kebutuhanmu sudah kusiapkan." Aku tidak menjabat tangannya, hanya menunduk. Hatiku terlalu hancur untuk pura-pura sopan. Rumah Markus berada di atas bukit kecil, berdinding bata klasik dan dipenuhi pohon cemara. Di dalamnya sepi, terlalu sunyi untuk ukuran rumah sebesar itu. Ada satu kamar yang disediakan khusus untukku, lengkap dengan sajadah, mukena, dan Al-Quran. Bahkan arah kiblat sudah ditandai. "Aku janji tidak akan menyentuhmu. Kamu bebas menjalani keyakinanmu," katanya malam itu, dari ambang pintu kamarku. "Tapi kita sudah menikah secara negara. Dan itu berarti kamu milikku, di atas kertas." Aku menangis pelan malam itu. Bukan karena takut dia akan menyakitiku, tapi karena aku tidak tahu siapa diriku lagi. Hari-hari setelahnya, aku menjalani hidup seperti robot. Bangun, salat, memasak, membaca buku, dan sesekali menemani Markus makan malam. Anehnya, ia tidak pernah memaksaku bicara, tidak pernah menyentuhku, bahkan tidak pernah masuk ke wilayah pribadiku. Tapi yang membuatku semakin bingung adalah, kenapa dia begitu sabar? Markus bukan orang yang kasar. Ia bahkan menghormatiku saat aku menjalankan puasa Senin Kamis. Ia sesekali bertanya tentang Islam, bukan untuk berdebat, tapi untuk memahami. "Kenapa kamu selalu tersenyum setelah salat?" tanyanya suatu malam. Aku menjawab pelan, "Karena di situ aku merasa tenang. Walau dunia ini berat, aku tahu Tuhan masih mendengarku." Ia hanya mengangguk. Tapi dari tatapannya, aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Dan benar saja. Suatu sore, aku menemukan kotak kayu tua di gudang rumah. Di dalamnya, ada lembaran-lembaran surat lama, dan sebuah foto. Foto seorang wanita berhijab, berdiri di samping Markus. Dan mereka, tampak sangat bahagia. Tanganku gemetar saat memandangi foto tua itu. Seorang wanita berhijab biru muda tersenyum di samping Markus, yang jauh lebih muda saat itu, mungkin 20-an tahun lalu. Mereka tampak seperti pasangan suami istri. Bahagia, akrab, tidak ada jarak. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. "Untuk Laila, jika suatu hari kamu membaca ini,
berarti takdir sedang mengulang luka yang sama. Aku tertegun. Namaku tertulis di sana. Pikiran langsung berputar cepat. Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada hal yang lebih besar sedang terjadi? Aku mengambil semua surat yang ada di dalam kotak itu. Sebagian besar adalah surat cinta, tapi dalam bahasa Arab yang cukup fasih. Seolah ditulis oleh seseorang yang memahami Islam secara mendalam. Dan di salah satu surat, aku membaca kalimat ini. Markus, jika kamu benar mencintaiku, kau tak akan meminta aku mengubah imanku. Tapi dunia kita berbeda. Dan aku memilih kembali pada jalan yang kutahu benar. Nur Laila. Nur Laila. Nama itu, seperti gema yang menusuk kepalaku. Apakah dia ibuku? Tapi tidak. Ibuku tidak pernah bercerita tentang pria lain, apalagi bernama Markus. Sore itu, ketika Markus pulang dari gereja, aku menunggunya di ruang tamu dengan foto itu di tangan. Siapa wanita ini? Tanyaku, dingin. Ia berhenti di ambang pintu. Wajahnya berubah. Tidak marah, tapi jelas, terguncang. Ia duduk perlahan, memandangi foto itu lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Dia, cinta pertama sekaligus terakhirku. Namanya Nur Laila, seorang muslimah dari Malaysia. Kami bertemu saat aku belajar di sana, di sebuah program lintas agama." Aku terdiam. Kami saling jatuh cinta, tapi keluarga dan keyakinan kami membuat segalanya mustahil. Ia memilih pulang ke negaranya, dan sejak saat itu, aku tak pernah bisa mencintai orang lain. "Lalu kenapa menikahi aku?" tanyaku, nyaris berteriak. "Karena kamu mirip dengannya. Bukan wajahmu, tapi caramu bicara, cara kamu diam. Dan namamu, Laila." Itu membuatku percaya, mungkin Tuhan memberiku kesempatan kedua. Untuk mencintai, tanpa harus memiliki. Hatiku tercabik. Aku ingin marah. Ingin menamparnya. Tapi aku hanya bisa menangis. Jadi aku ini, pengganti, bayangan masa lalu. Tidak. Kamu nyata. Kamu Laila yang lain. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinku. Kamu bukan boneka. Kamu bukan pelarian. Kamu wanita yang pantas dihormati. Hari itu, aku merasa Markus bukan hanya pendeta, tapi juga manusia yang menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa kasihan padanya. Tapi hatiku masih kacau. Karena semakin aku tinggal di rumah itu, semakin banyak hal yang tidak bisa kupahami. Termasuk satu kejadian aneh malam itu. Suara azan dari lantai atas rumah Markus, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Malam itu, saat aku sedang membaca Al-Quran di kamar, tiba-tiba terdengar suara azan dari lantai atas. Pelan, namun jelas. Nadanya mendayu, seperti azan subuh di kampung. Tapi ini malam hari. Dan yang membuatku semakin merinding. Aku satu-satunya muslim di rumah itu. Kupikir itu hanya halusinasiku. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seolah datang dari ruang yang tersembunyi. Aku memberanikan diri keluar kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu kecil yang remang. Markus sedang tidak di rumah, katanya menghadiri acara komunitas lintas iman di kota. Jadi rumah ini seharusnya sepi. Dengan langkah pelan, aku menaiki tangga ke lantai atas. Sudah lama aku tidak ke sana, karena Markus pernah berkata, "Itu ruang pribadi milikku. Jangan masuk tanpa izin." Tapi malam ini, aku merasa ada sesuatu yang harus kutemukan. Lantai atas itu berbeda. Lebih gelap. Udara terasa berat, seperti menyimpan kenangan lama. Aku menyusuri lorong hingga menemukan satu pintu berwarna coklat tua. Pintu itu sedikit terbuka. Perlahan, aku mendorongnya. Dan aku terdiam. Di dalam ruangan itu, tak kuduga sama sekali. Sebuah ruangan kecil, sangat bersih. Di dindingnya tergantung sajadah. Ada rak berisi buku-buku Islam, tafsir Ibnu Katsir, hadits Arba'in, buku fikih. Dan di sudut ruangan, terdapat mimbar kecil, seperti tempat khutbah Jumat. Di atas meja,
Ada mushaf Al-Quran yang terbuka, dan di sebelahnya, foto Nur Laila, wanita berhijab yang kulihat sebelumnya, dalam bingkai emas. Aku nyaris menangis. Siapa sebenarnya Markus? Dan apa hubungannya dengan Islam? Aku duduk di dekat rak, memandangi buku-buku itu. Lalu mataku tertuju pada satu catatan lusuh, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Di halaman pertamanya tertulis, Catatan Belajar Islam, Markus A. Peterson. Aku membuka lembar demi lembar. Isinya penuh dengan tulisan tangan. Catatan tentang tauhid, sholat, puasa, bahkan perbandingan mazhab. Bahasa Inggris dan Arab bercampur dalam tulisan yang sangat rapi. Aku tak menyangka, Markus mempelajari Islam secara mendalam. Bahkan lebih dalam dari banyak muslim yang kukenal. Sampai di halaman terakhir, aku menemukan sebuah kalimat yang membuat tubuhku lemas. Jika aku tak bisa bersama Laila dalam satu agama, setidaknya aku bisa memahami apa yang membuatnya begitu kuat. Jika kelak aku bertemu wanita seperti dia, aku akan melindunginya, bukan untuk mengubah imannya, tapi untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Aku terduduk. Bingung. Kacau. Hati ini campur aduk. Aku datang ke rumah ini sebagai korban, merasa dipaksa menikah demi uang. Tapi sekarang, semuanya mulai terasa jauh lebih rumit dari yang kupikir. Dan saat aku menutup buku itu, sebuah suara terdengar dari belakangku, tenang, tapi tegas. Kamu sudah melihat terlalu banyak, Laila. Aku menoleh. Markus berdiri di ambang pintu. Sekarang, aku akan menceritakan semuanya. Dari awal. Markus menatapku lama dari ambang pintu. Wajahnya pucat, tapi bukan karena marah. Ia tampak seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Ia masuk perlahan, duduk di lantai, tidak jauh dariku. Tidak ada satupun dari kami yang bicara untuk beberapa detik. Hanya hening dan detak jantungku yang terasa makin keras. Ruangan ini seharusnya tak pernah kau lihat, katanya pelan. Tapi mungkin, ini saatnya. Markus menatap foto Nur Laila yang masih berdiri di atas meja. Lalu ia mulai bicara, suara lirih, berat, dan penuh kenangan. Tahun 1998, aku pergi ke Malaysia dalam program studi lintas agama. Saat itu aku seorang pendeta muda yang semangat sekali mengkaji perbedaan keyakinan. Di sanalah aku bertemu Nur Laila, mahasiswa syariah. Awalnya kami sering berdebat, tapi justru dari debat-debat itu, aku jatuh cinta. Dia cerdas, santun, dan kukuh dalam iman. Ia tidak pernah memaksaku masuk Islam, tapi setiap kalimatnya membuatku ragu pada banyak hal yang kupercayai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Aku sempat minta masuk Islam, tapi Laila menolaknya. Kenapa? Tanyaku, nyaris berbisik. Dia bilang, jangan masuk Islam karena cinta padaku. Masuklah kalau kamu cinta Allah. Tapi hatiku waktu itu masih belum siap. Aku mencintainya, tapi tak sanggup meninggalkan gelarku sebagai pendeta. Akhirnya dia pergi, dan aku tak pernah bertemu dia lagi. Matanya berkaca-kaca. Tangannya meremas lutut sendiri. Aku kembali ke sini, mengabdikan diri di gereja. Tapi, aku terus belajar diam-diam. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat Laila begitu yakin. Maka ku buat ruang ini. Tempatku belajar diam-diam tentang Islam. Tentang Tuhan dari sudut pandang yang dulu ku tolak. Hatiku tergetar. Semua mulai masuk akal. Kebiasaannya yang tenang, caranya menghormatiku, bahkan ruang sholat yang disediakannya sejak awal. Dan ketika aku melihatmu, dengan nama yang sama, mata yang sama, aku pikir ini cara Tuhan menunjukkan padaku bahwa aku belum terlambat untuk menebus kesalahan. Aku tercekat. Lalu kenapa harus menikah denganku? Karena aku ingin melindungimu. Dan, karena aku egois. Aku pikir aku bisa menyelamatkan Laila kedua, karena aku gagal di masa lalu. Markus menunduk. Air mata menetes di pipinya untuk pertama kali. Tapi aku sadar, kamu bukan dia. Kamu punya hidup sendiri.
Dan aku tak pantas mengikatmu dengan pernikahan yang semu. Ia berdiri perlahan, menatapku dengan tulus. Mulai besok, aku akan mengurus pembatalan pernikahan kita secara hukum. Kau bebas. Dan hutang keluargamu sudah lunas. Aku terpaku. Tidak tahu harus senang, sedih, atau kosong. Semuanya terlalu cepat. Terlalu rumit. Kenapa kau lakukan semua ini? Markus tersenyum kecil. Karena aku sadar, orang yang benar-benar mencintai tak akan memaksa. Dan aku ingin kau tetap jadi Layla yang utuh, bukan bayang-bayang masa lalu. Malam itu aku menangis. Bukan karena luka, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dihormati sepenuhnya sebagai manusia, sebagai wanita, dan sebagai muslimah. Namun kisah ini belum berakhir. Karena keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Markus menghilang. Tanpa jejak, tanpa pesan, tanpa pamit. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, Markus akan duduk di ruang makan, meminum kopinya sambil membaca koran. Tapi kali ini, tidak ada suara sendok, tidak ada wangi kopi, tidak ada Markus. Awalnya aku mengira ia pergi lebih pagi untuk mengurus pembatalan pernikahan kami, seperti janjinya semalam. Namun ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 siang dan ia belum juga kembali, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku menelepon ponselnya. Tidak aktif. Kukunjungi gereja tempatnya biasa melayani. Mereka bilang Markus tidak hadir di jadwal hari itu. Belum ada kabar dari pagi. Biasanya dia sangat tepat waktu, ujar salah satu rekan rohaninya. Kekhawatiran dalam dadaku makin kuat. Aku kembali ke rumah dan mencoba mencari petunjuk. Tidak ada yang aneh. Semua barang milik Markus masih ada. Dompetnya, jam tangannya, bahkan mobilnya masih terparkir di halaman. Hanya satu yang tidak ada. Buku catatan Islam miliknya, yang pernah kubaca di ruangan lantai atas, hilang. Aku masuk ke ruang lantai atas itu lagi. Kali ini dengan rasa gentar yang berbeda. Ruangan itu masih rapi, tapi kosong. Tidak ada Al-Quran. Tidak ada sajadah. Bahkan fotonya bersama Nur Layla sudah tidak ada di meja. Aku mulai berpikir, mungkinkah dia benar-benar pergi? Atau disembunyikan? Atau lebih jauh lagi, melarikan diri dari identitasnya sendiri? Tapi kemudian, aku melihat satu benda kecil di lantai